Salam, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat dalam persekutuan pagi yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita akan menjalani hari ini dalam aktivitas. Marilah saudara-saudara kita dasarkan hidup kita hari ini di bawah terang firman Tuhan. Firman Tuhan kita akan renungkan bersama. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, bahwa pertolongan kepada kita di dalam ibadah ini itulah datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut serta sekalian isinya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara-saudara, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. Jadi pembacaan renungan harian Toraya untuk edisi Selasa 1 Juni 2021, 1 Korintus 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Atas kehendak-Mu lah Tuhan, dan atas kasih-Mu kepada kami boleh menjumpai hari ini dalam kondisi yang sehat dan suasana sukacita. Atas panggilan-Mu juga kami datang bersujud di hadirat-Mu, mensyukuri segala berkat-Mu. Dan dalam kerinduan kami ingin disapa Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan dengarkan. Kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami mendapat kekuatan dan firman menerangi langkah kehidupan kami. Kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami Tuhan, agar kami disucikan dan dikuduskan, dilayakkan untuk mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. Firman Tuhan. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu,
tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya, melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Hidup dalam hikmat Allah. Hidup dalam hikmat Allah, itulah tema untuk kita renungkan bersama sehubungan dengan perikop firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan bersama. Tidak sedikit orang yang akhirnya mengikuti kata hatinya di luar hikmat Tuhan. Ya, karena merasa bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan dari orang lain. Saudara-saudara, Paulus menyampaikan pemberitaannya berdasarkan hikmat Allah di ayat 6 dan tidak menyampaikannya berdasarkan penilaian orang lain karena hikmat Allah lebih utama dari segalanya. Paulus menjelaskan bahwa janganlah seperti mereka yang tidak mau menerima hikmat Allah dan yang melihat hikmat Allah sebagai kebodohan. Bagi Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk hal tersebut telah dinyatakan melalui karya penyelamatan Allah kepada dunia dalam Yesus Kristus. Bahkan Allah telah menyatakan Roh Kudus untuk bekerja melalui kehidupan setiap orang yang percaya. Namun bagi mereka yang tidak percaya, hal ini tetap tertutup dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita sering merasa kesulitan memahami rencana Allah dalam hidup kita, terlebih jika kita mengalami penderitaan. Namun dalam situasi demikianlah, kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus untuk memahami apa maksud Allah dalam kehidupan kita yang seperti itu. Ingatlah bahwa jika kita mengandalkan hikmat manusia semata, akan membuat kita tidak memahami hikmat yang benar dari Allah karena tertutup oleh kebodohan hikmat kita. Karena itu arahkan hidupmu kepada hikmat Allah agar kita boleh beroleh kemurahannya. Bukalah hati dan biarkanlah Roh Kudus bekerja agar setiap kali kita menghadapi pergumulan, maka kita pun akan melaluinya dengan hikmat dari Allah. Demikian, marilah kita satu di dalam doa syafaat. Kami merindukan kasih dan pimpinan Tuhan dalam perjalanan hidup kami, karena tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan satu apapun. Firman-Mu telah menuntun kami supaya kami hidup di dalam hikmat-Mu, peroleh pengertian untuk menjalani segala perkara yang kami jalani. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, baharuilah kami, dan biarlah kami terus bersaksi tentang Injil damai sejahtera. Kami terus membawa kehidupan kami kepadamu Tuhan, membawa kehidupan anggota jemaat sebagai satu pribadi, sebagai satu keluarga, dan sebagai satu persekutuan jemaat. Bapa di sorga, berkatilah mereka masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacitakan mereka terus. Sekalipun ada tantangan dan cobaan yang mereka hadapi. Karena sesungguhnya bersama Tuhan, segala perkara akan diselesaikan. Kami doakan usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan berkati. Kiranya mendapatkan hasil yang baik, dan semuanya itu akan menjadi bukti bagi kami bahwa Engkaulah Allah pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami, berkati jemaat, berkati persekutuan-persekutuan yang Tuhan bangun. Bapa di dalam sorga, kini kami menyiapkan hati kami dan hidup kami
untuk memulai aktivitas. Olehnya itu kepadamu kami berserah. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibadah kita. Marilah bersama dengan penuh sukacita kita jalani hari ini di dalam terang dan tuntunan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Kasih Tuhan mengiringimu.